Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Dr. Supratman Adi Aktas, SHMH, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifatul Khairi Fauzi, Bapak Wakil Menteri Desa, Bapak Ahmad Riza Patria, dan yang mulia Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Ibu Dr. Hovifah Indra Parawansa, ibu-ibu muslimat, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ketua Panitia, Profesor Sururin, yang sudah mulai pandai berpantun, ibu-ibu, bapak-bapak, pejabat di lingkungan Kementerian Hukum, di lingkungan Kementerian PPA dan semuanya yang berbahagia. Pertama-tama kami ingin menyampaikan salam dari Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang beliau tidak bisa hadir langsung ke tempat ini dan minta saya untuk mewakili, barangkali karena kantor saya paling dekat dengan tempat ini, selangkah saja sehingga saya diminta untuk hadir ke tempat ini. Dan waktu saya diminta untuk mewakili, saya tanya kepada beliau, Gus, ada enggak sambutan yang perlu saya bacakan? Gitu. Beliau bilang, kamu kayak baru aja di NU, katanya. Terus saya minta arahan, apa kira-kira Gus yang perlu saya sampaikan? Beliau hanya menyampaikan, ya udahlah kamu jelaskan mengapa paralegal itu penting dan kenapa akses to justice itu penting gitu. Itu matannya. Sehingga tugas saya di sini memberi syarah atas matan yang diberikan oleh Ketua Umum PBNU. Pertama tentu kami harus memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PP Muslimat NU, terutama kepada Ibu Ketua Umum Dewan Pembina yang sudah menginisiasi acara yang sangat penting ini, dan ini sekaligus merupakan bukti bahwa Nahdlatul Ulama dengan seluruh perangkat yang ada di dalamnya, termasuk lembaga dan banom-banom yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, responsif dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Dan tentu tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tentang pentingnya paralegal, pentingnya akses to justice sebagai organisasi yang berbasis keagamaan, ini harus kita niatkan sebagai implementasi dari paham keagamaan yang ada pada Nahdlatul Ulama. Kegiatan seperti ini harus kita maknai sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Islam, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Nahdlatul Ulama, terutama yang terkait dengan pentingnya akses pada keadilan, pentingnya adanya kelompok-kelompok yang bisa menjadi jembatan untuk bisa mengakses pada keadilan itu. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan paralegal ini merupakan kegiatan yang sangat strategis di lingkungan Nahdlatul Ulama, dan barangkali ini juga bisa menjadi percontohan lembaga-lembaga dan banom-banom yang ada di lingkungan NU. Kalau muslimat sudah memberi contoh, saya kira lembaga-lembaga yang lain tinggal mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh PP Muslimat NU. Dan
sebagai misi kenabian, misi profetik dari Nahdlatul Ulama melalui kegiatan-kegiatan seperti ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita tertinggi dari kehidupan kita semuanya. Cita-cita tertinggi dari adanya kebijakan, cita-cita tertinggi dari adanya kehidupan manusia kita ini, yaitu untuk mewujudkan keadilan. Tahqiqul adalah, hukum dimanapun, baik hukum yang dipelajari di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, itu ada Mas Farizal Afandi yang nanti akan mendampingi, maupun hukum yang dipelajari di fakultasnya Profesor Amani, rektor saya, ya di UIN, cita-citanya hampir sama, bahkan sama, yaitu tahqiqul adalah, mewujudkan keadilan. Itulah sebabnya kenapa persoalan keadilan ini menjadi hal yang diperbincangkan hampir dalam sejarah peradaban kehidupan manusia. Kita tentu tahu misalnya orang seperti Sokrates yang hidup 3 abad sebelum Masehi itu sudah punya teori tentang keadilan. Bagaimana keadilan itu diwujudkan. Bagi dia misalnya keadilan itu ya selama orang melakukan sesuatu yang baik, selama melakukan kebajikan, itu keadilan. Gitu. Dan ini kemudian diikuti oleh banyak orang, termasuk para ahli hukum di lingkungan Islam, terutama di abad 9 sampai abad 12, teori ini itu diikuti. Ya, muncul banyak sekali orang-orang yang menulis tentang apa itu keadilan, apa itu maslahah dan lain sebagainya, mengikuti teori ini. Nanti baru di abad ke-18, abad ke-19, ada para teoritisi dari Eropa, misalnya ada Jeremy Bentham misalnya yang punya teori tentang utilitarianisme, yang namanya keadilan itu, yang namanya kemaslahatan itu ya sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Jadi semakin banyak kemaslahatan itu semakin mendekati keadilan, dan itulah kemaslahatan. Tetapi teori seperti itu juga belakangan dikritik. Misalnya tahun 1971 ada orang seperti John Rawls misalnya menulis buku The Theory of Justice misalnya, dia mengkritik teori ini. Kalau teori utilitarianisme itu diterapkan, banyak orang yang nanti akan tertinggal karena terlalu bertumpu pada kemaslahatan. Itu kadang-kadang banyak orang-orang yang tidak bisa mengakses pada kemaslahatan itu. Siapa itu? Kelompok rentan kita menyebutnya sekarang ini. Itulah yang kemudian orang seperti John Rawls misalnya, yang namanya keadilan, yang namanya kemaslahatan itu harus kontraktualisme. Nah, kontraktualisme itu yang kemudian sekarang ini dimaknai sebagai meaningful participation misalnya, itu dari akar-akarnya dari situ. Termasuk menghargai perbedaan-perbedaan. Kelompok rentan, terutama perempuan, anak. Jadi kalau ada ibu menteri perempuan dan anak, saya kira menerapkan teorinya John Rawls ini, sehingga kelompok-kelompok rentan itu harus mendapatkan perhatian khusus yang kadang-kadang tidak bisa disamakan dengan kebanyakan orang. Harus ada afirmasi, harus ada kebijakan-kebijakan khusus. Itu karena orang menteorikan tentang keadilan. Di lingkungan Islam, para ahli usul fikih juga hal yang sama diperdebatkan. Apa itu maslahah? Apa itu maslahatul ammah? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Maslahah itu apa sih? Itu menjadi perdebatan di lingkungan Islam. Jadi dengan demikian sebenarnya apa yang kita lakukan dengan membuat pelatihan paralegal ini, di samping kita menerapkan spirit yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia, kunu qawwamina bil qisti syuhada tadi itu, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi saksi tegaknya keadilan, menjadi saksi tegaknya kemaslahatan di kanan kiri kita. Mudah-mudahan ini bukan hanya pelatihan, pekerjaan yang kelihatannya bernilai duniawi, tetapi mudah-mudahan ini adalah bagian dari amal jariah
menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan, mengimplementasikan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Saya kira itu syarah saya atas matan yang diberikan oleh Ketua Umum PBNU, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Demikian, wallahu yuwaffiquna ila thoriqil aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.